Kenapa itu laki-laki banyak yang bermain-main dengan pasangannya? Karena ya pasanganku kan tidak, dia bergantung sama saya. Iya. Saya yang punya uang. Iya. Agak ketinggalan zaman ya pemikiran. Iya. Tanya, jangan kita golput, jangan tidak memilih. Tapi kalau kita ikuti proses itu kita dapat apa? Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Iya, ini keren ini. Oke, kembali lagi di Time is Your Podcast bersama saya Rizal Jamal. Nah, kalau kemarin sudah ada yang protes bahwa kak terlalu kaku-kaku narasumber dari pejabat. Nah, ini sharing partner ini. Dia ini seorang cewek smart banget. Saya sangat akui beliau ini luar biasa. Saya langsung sapa saja Kakak Reni Rashid. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Mantap. How are you? Fine. Kenapa saya bertanya bahasa Inggris? Karena lebih bagus saya yang bertanya dibanding kita yang bertanya nanti. Saya tidak tahu artinya. Aman. Jadi lebih saya bilang saja how are you? Iya, fine. Alright. Habis itu udah nice ya. People itu saya tahu. Betul. Walaupun saya sastra Inggris Kakak. Luar biasa. Siap Kakak. Tapi memang kita bahasa Inggris memang kita sekolahi kursus? Tidak, kursus pun tidak ya. Wih, nggak pernah. Berarti otodidak? Otodidak, nggak Ya. tahu bawa orok apa gimana. Nggak tahu mak gue waktu gue dalam rahim kayak gimana gitu. Nggak ngerti juga. Itu menarik. Keren ini kemarin saya lihat luar biasa, saya postingan tak ada sebuah yang gerakan yang kita buat. Apa itu Kakak? Di saat orang kemudian di era seperti ini Kak Karen itu kurang begitu dengan organisasi. Ngapain sekarang berorganisasi? Sekarang itu tidak dulu kita masuk organisasi karena kita ingin menjadi sesuatu. Ada goals jangka pendek, menengah dan seterusnya hingga orang masuk organisasi dan sebagainya. Cari pengalaman. Sekarang pengalaman banyak. Keterbukaan informasi juga bukan sekarang ada di organisasi, ada di media sosial. Tapi di saat begitu ternyata Kak Karen bikin sebuah saya sebut organisasi. Tapi ini ada kaitannya dengan organisasi penggerak. Yaitu apa nih namanya Kakak? Organisasi penggerak Intelektual Madani Indonesia. Intelektual Madani Indonesia. Iya. Kenapa sangat concern dalam dunia seperti itu Kakak? Apa yang kita lihat sebuah masalah? Sebenarnya begini, Intelektual Madani itu adalah final journey kami dalam merealisasikan sebuah keterpanggilan kita secara sosial. Sosial ya. Sebelumnya itu The Polik Indonesia namanya. The Polik. Ya. Concernnya lebih ke. Concernnya sebetulnya lebih ke sosial politik kemasyarakatan juga, pendidikan multi lah. Cuman ternyata di Kemenkumham itu kan lebih ketat ya. Lebih ketat. Jadi kalau misalnya orientasinya mau kemana nih, terus nggak terlalu linear dengan atau tidak terlalu bersesuaian dengan nomenklatur organisasi yang kita usulkan itu dideklar. Akhirnya jalan-jalan, alhamdulillah ketemulah Intelektual Madani Indonesia. Itu. Wow. Dan seperti apa gerakan-gerakan yang dibuat Kakak? Intelektual Madani Indonesia selain kita bergerak di multi background dan bidang, tentu secara spesifik lebih ke pendidikan. Nah, pendidikan itu makanya kemarin alhamdulillah kita dapat kesempatan dari Kementerian Republik Indonesia. Wih, keren. Dapat menjadi bagian penerima manfaat. Kemudian kan ada salah satu programnya Mas Menteri, namanya masih turunan Merdeka Belajar sih. Jadi kalau ada yang namanya guru penggerak, yang Kampus Merdeka juga. Kita kebetulan kemarin berkesempatan memenangkan salah satu program namanya Program Organisasi Penggerak. POP Kemendikbudristek. Nah, apa proyek yang kita lakukan Kakak di situ Kakak? Kan tentu apalagi kalau beririsan dengan kementerian Kakak tahu pasti sangat selektif. Betul. Pasti jelas ini track recordnya. Apa yang pasti ada pitching dulu lah, apa segala macam. Ada ide dan gagasan. Nah, proyek apa yang Kakak Reni bersama tim? Kebetulan karena memang sudah ada arahan pada saat kita mendaftarkan OP kami, Intelektual Madani. Pada saat itu prosesnya seperti biasa pada umumnya sih. Cuman memang waktu itu kita ada beberapa ide-ide yang tidak bisa secara spesifik saya sebutkan, tetapi intinya kami menyajikan kekhususan dari Intelektual Madani Indonesia dalam menanggapi atau menyambut dari program Mas Menteri ini. Pada akhirnya kami diberikan kepercayaan setelah berkompetisi kurang lebih 3.000 OP se-Indonesia. Begitu? Iya.
Alhamdulillah intelektual madani Indonesia mendapatkan kesempatan baik. Kami terpilih 3 atau 4 ya OP Sulawesi Selatan. Hanya berarti 3. Saya bisa sampaikan pada konsennya pada sosial dan pendidikan kakak ya? Kurang lebih? Iya betul, kurang lebih. Nah sekarang kan begini kakak, kalau saya itu kadang-kadang, saya kalau bicara pendidikan kakak, kadang-kadang saya bergetar itu kakak. Dalam hal ini saya merasa bahwa begitu banyak masalah di negara kita kakak, itu sebenarnya bisa diselesaikan melalui dunia pendidikan, sistem pendidikan. Makanya kadang-kadang saya protes beberapa kampus-kampus. Apa kau bikin kampusmu ini? Begitu banyak masalah, masalahnya ini bangsa, masalahnya daerah, adanya kampus itu tempat pemecahan masalah. Betul, harusnya. Harusnya. Dan sudah lengkap SDM-nya. Kan begitu. Di situ kan gagasan, ide. Lengkap ini juga mau buat inovasi apa segala macam dan sebagainya di semua sektor kakak. Nah kadang-kadang juga saya melihat kalau perempuan terlalu silat konsen dalam dunia pendidikan, saya kadang-kadang agak ragu kakak. Kenapa ragu? Itu khawatir apa yang kakak. meragukannya? Apa itu kakak? Karena kan perempuan pendek usianya untuk berkarir, apalagi jadi usia produktif ya. Usia produktif. Jadi kadang-kadang saya pikir, ini perempuan, dia sekolah tinggi-tinggi apa segala macam, toh nanti ada part-partnya yang dia harus mengabdi kakak. Betul, saya sepakat. Gimana kakak Reni itu melihat itu kakak? Kan masih ada stigma, sudah Mila, kau itu perempuan di dapur meko saja, urus ibu, pekerjaan termulia itulah jadi ibu rumah tangga. Nice question. Toh saya kasih meko saja uang. Siap. Itu gimana itu kakak? Akhirnya ilmu yang didapat kakak S2 S3 mau selamat tinggal. Iya betul. Saya suka sekali pertanyaan ini kakak, karena banyak yang terus terang ke saya secara personally, banyak yang salah kaprah juga. Dikiranya saya organisator tulen yang dari zaman orok itu sudah aktivis lade lah ya. Aktivis lade ya. Tapi dalam banyak momen kebetulan saya juga aktif mengisi beberapa forum mulai tahun 2007 kalau tidak salah. 2007. Sampai hari ini saya sudah menjadi ibu rumah tangga ya. Banyak yang bertanya, masih bisa Ki mengatur waktu di berkarir segala macam misalnya. Kita wanita karir banget ya. No. Ada yang bilang kita betul-betul kayak salah satu produk dari kesetaraan gender itu. Ada yang mengatakan begitu? Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi jujur saya mengatakan saya tipikal orang yang tidak terlalu antara agree or disagree dengan yang namanya kesetaraan gender. Karena terus terang yang saya pahami walau bagaimanapun pria satu derajat memang di atas wanita. Secara garis besarnya ya. Kodratnya ya. Namun memang dalam implementasi berkehidupan sehari-hari tentu pada akhirnya hari ini seiring dengan perkembangan zaman semuanya itu menjadi sangat balance antara pria dan wanita. Dan menurut saya gender itu isunya sudah lama lewat, Bang. Sudah lama lewat. Harusnya tidak dibicarakan lagi. Sudah tidak dibicarakan tentang kesetaraannya. Kesetaraannya ya. Yang kita perlu bicarakan itu seberapa besar kebermanfaatan dari kesetaraan itu. Betul. Iya. Seberapa besar kebermanfaatan. Di saya personally yang seperti saya sampaikan tadi tidak memahami bahwa harus sama nih laki-laki dan perempuan secara hak dan kewajiban. Mungkin di satu sisi iya, tetapi di sisi lain saya mengatakan justru kita sebagai perempuan boleh mengambil porsi. Ini dalam frame saya pribadi. Itu mungkin bisa berbeda dengan teman-teman yang lain, tapi kalau di saya pribadi bisa saja memang kita mengambil porsi untuk berkarir di luar rumah, tetapi ingat kita punya tanggung jawab yang jauh lebih fundamental. Yaitu bagi saya mungkin karena saya sudah berkeluarga. Berarti jadi seorang istri, ibu. Tentu. Jadi kalau di saya pribadi itu pembagiannya begini kakak. Ini 65-45. Wih, formasi nih 65-45. Iya dong, harus ada dong. 65-nya di dalam skop keluarga. 45-nya saya dedikasikan untuk berorganisasi, bekerja, entah itu berpolitik atau terjun di dunia pendidikan, organisasi dan sebagainya. Jadi porsinya tuh masih lebih banyak di keluarga. Ada tanggung jawab kepada suami, kepada anak, kepada keluarga besar kita masing-masing kayak gitu. Jadi 45% cukup lah untuk betul. Tapi kan begini Kak Karen, ada juga biasa yang menganggap bahwa cocok itu Kak Rijal, bahwa memang kemudian laki-laki berada di atas kita. Tetapi kan perlu dipahami bahwa perempuan juga harus mengupayakan dirinya menuju kemandirian.
Supaya apa? Besok-besok tidak diminta-mintai. Ya, ada kondisi ya, ada kondisi yang tidak apapun itu. Ya. Tiba-tiba mati misalnya. Ya. Ini saya langsung ke contoh kasus. Atau misalnya banyak tanggung jawab yang harus lebih difokuskan. Betul. Ya, akhirnya mau tidak mau wanita tersebut atau beberapa wanita juga perempuan mau juga mengupayakan seperti apa yang dilakukan oleh pasangannya atau laki-lakinya atau apa segala macam. Iya. Supaya apa Bede? Supaya lebih mandiri aja gitu. Ya, lebih mandiri aja dan sebagainya. Tapi kok saya punya pandangan berbeda Kakak Rijal. Ini pasti sudah mulai gatal tangannya ini untuk komentar ini. Iya, luar biasa. Apa yang berbeda tahu? Apa salahnya dari statement yang sebagian wanita itu? Saya tipikal orang yang berangkat dari pemahaman kenapa kita harus menunggu there's something happen untuk kemudian mendorong kemandirian itu. Atau mindset itu yang harus terbangun di alam bawah sadar kita bahwa gue mau berkarir nih karena kayak gini, takutnya gini. No, kalau di saya pribadi terjunnya saya ke dunia sosial kemasyarakatan baik di sektor pendidikan, politik dan lain-lain itu bukan berangkat dari keterpanggilan kebutuhan. Bukan karena faktor kemandirian atau singkatnya finansial ya. Bukan itu nomor kesekian. Justru menurut saya bicara agak sedikit lebih filsuf mungkin ya. Oke. Kita tuh memang ini menjadi rahmat bagi semesta alam itu tidak harus menjadi hebat atau tidak harus memiliki gen laki-laki atau perempuan. Tetapi memang kita everybody is masterpiece. Setiap orang lahir sebagai pemenang dan setiap individu pasti diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, dan menurut saya itu yang harus kita pertanggungjawabkan tidak hanya di ruang lingkup keluarga dalam konteks tertentu baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai saudara, tetapi tanggung jawab sosial masyarakat kita ada. Misalnya Kakak Rijal nih ada kemampuan bla 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 dan seterusnya. Mungkin someday Tuhan akan bertanya diapakan kemampuan itu di dunia. Maka kalau menurut saya baik kita laki-laki atau perempuan itu harus terimplementasi dengan mewujudkan itu sebagai sebuah bentuk pengabdian bagaimanapun bentuknya. Jadi bukan nawaitunya kemandirian. Bukan kemandirian itu akan menjadi bonus. Akan datang dengan sendirinya. Akan datang dengan sendirinya, tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Ya, in me no. Kalau kita seperti itu. Karena kan begini kadang-kadang, kenapa itu laki-laki banyak yang bermain-main dengan pasangannya? Karena pasanganku kan tidak, dia bergantung sama saya. Saya yang punya uang. Betul. Saya kasih naik uang panai. Agak ketinggalan zaman ya pemikiran. Artinya harus kita akui Kakak, masih banyak yang seperti itu. Harus kita akui. Saya tidak melihat faktor pendidikannya, ini dia beranggapan begini, apakah karena dia sudah sarjana atau dia tidak tamat sekolah, apakah dia orang desa, dan saya tidak lihat, tetapi murni betul-betul pada pemikiran, dan itu kebanyakan juga yang laki-laki lihat. Ya kan, laki-laki lihat sudah misalnya biayai kok, ikuti semua mauku. Itu mungkin yang menjadi saya sebut berbalas pantun dengan mayoritas atau dominan kaum perempuan yang akhirnya terdorong untuk berkarir karena berangkat dari ketertindasan seperti itu, ketertindasan pemikiran maupun dalam segala konteks ya. Tapi menurut saya itu tadi yang saya bilang, isu kesetaraan gender itu seharusnya sudah lama lewat. Iya, kita sudah tidak boleh terlalu banyak membicarakan bahwa kita harus setara nih, karena pada akhirnya kita akan setara. Pada akhirnya. Jadi keterpanggilan perempuan untuk berkarir, bekerja, berorganisasi itu tuntutan kehidupan, tuntutan zaman, tuntutan secara naluriah kita sebagai manusia. Nah, kenapa kita masih harus berputar pada wilayah itu? Sementara kita diperhadapkan sama satu realitas bahwa come on, sekarang kita tuh berkompetisi gitu. Laki-laki atau perempuan apapun itu kita harus perlihatkan sejauh mana kita bisa berbuat untuk ruang lingkup kecil kita di sekitar kita maupun di masyarakat atau ruang lingkup sosial yang ada di sekitar kita. Jadi kalau saya kesetaraan itu bisa ya bisa tidak, dan menurut saya itu sudah lewat. Yang harus kita pikirkan sekarang dalam konteks pemudaan khususnya ya, pemuda harus bisa mengambil peluang, mereka harus bisa berkompetisi, adu gagasan. Iya, dan itu tadi saya tidak bisa terlepas dari unsur transendental. Betul. Bahwa sebagai makhluk bertuhan kita diwajibkan untuk bertanggung jawab atas apa yang dikaruniakan oleh Tuhan, baik itu berupa potensi, kemampuan dan lain-lain. Nah, kan selama ini juga saya lihat begini Kakak Reni, ini kan konsen juga dalam dunia politik. Dalam dunia politik, saya kira itu mungkin menjadi passion menjadi hal yang sangat menarik apa segala macam. Kalau saya perhadapkan Kakak Reni antara ekonomi dan politik, kalau harus memilih salah satunya Kakak Reni akan memilih lebih konsen kemana? Politik. Kenapa tidak ke
ekonomi seperti kebanyakan perempuan juga langsung mengarah ke situ? Yang pertama saya suka berpikir out of the box. Oh begitu. So when I choose politics, karena saya sampai pada pemahaman sependek yang saya tahu ya, karena saya masih tahap dalam belajar terus menerus. Saya miskin ilmu, Kakak Rijal. Ekonomi itu ada sebuah kemestian, tetapi perhatian kita pada sektor politik adalah pilihan yang sudah harus dilirik dari sekarang. Kenapa? Harga ini, kopi, kue, apapun yang kita konsumsi. Itu Mike juga. Mike. Anything, Mike clothes itu betul, kan. Betul. Itu tidak, pada akhirnya tidak akan terlepas dari campur tangan di sektor politik. Keputusan-keputusan politik. Walaupun kita tahu akhirnya bahwa perempuan masih sangat jarang melirik ke situ. Makanya sampai dipaksa kuota 30%. Akhirnya banyak partai yang kemudian berpikir, di mana kita cari? Di mana kita cari, harus terpenuhi. Padahal kalau menurut saya, Kakak Rijal, esensinya memang ketika kita sampai pada pemikiran bahwa ternyata hidup itu harus dinamis ya, harus relevan dengan zamannya masing-masing. Politik itu diidentik dengan memilih pemimpin kita. Sepakat. Dan kalau tidak banyak yang berpikir tentang bagaimana kriteria memilih pemimpin yang baik dan benar, maka welcome. Pada realitas yang kita lihat sekarang. Makanya tadi kita sebut bahwa adu gagasan, adu program. Sebenarnya itu goalsnya, itu harapannya kita. Namun pada implementasinya kadang-kadang adu gagasan dikalahkan oleh adu yang lain. Iya juga sih. Iya kan? Nah, akhirnya saya selalu menganggap perempuan dengan ada seorang Kakak Reni. Saya kenal Kakak Reni karena berkecimpungnya dalam dunia politik. Ada pada circle politik lah. Ada pada circle politik yang saya menganggap bahwa ini perempuan, atau mungkin ada juga yang lain beranggapan dengan saya sama, bahwa ini perempuan hanya sebagai make up dalam politik. Hanya sebagai, kalau bahasanya kita sebagai pagana-gana untuk memenuhi saja. Tetapi ketika sudah berbicara program, bicara pertarungan, bicara gagasan, ya perempuan hanya sekedar itu, karena dia memiliki banyak batasan-batasan. Satu, politik agak cenderung sedikit keras. Perempuan kan kodratnya tidak keras. Dia penuh kelembutan. Nah, sekarang persoalannya, apakah perempuan punya ruang untuk bisa melebihi hanya sekedar make up itu, atau memang ya sudahlah karena ada ketentuan dari perundang-undangan, ya sudahlah kita nikmati aja. Memang pada awalnya saya ragu pada kualitas perempuan ketika berkecimpung di politik. Ini yang sebentar lagi saya jawab. Ini gitu kan. Kebanyakan orang berpikir awalnya karena desakan aturan 30% itu. Betul. Tetapi kok kesini peran perempuan dalam berbagai sektor dan lini itu semakin mengemuka ya. Iya. Tidak hanya di politik. Betul. Kalau kita berbicara seperti itu kan kita lebih ke kualitas mindset ya, kualitas pemikiran, kualitas bagaimana beradu gagasan. Toh di Indonesia kita punya banyak nama-nama besar yang mengemuka, terbukti, dan dia adalah perempuan. Dia punya kualitas, dia punya ruangnya masing-masing. Mereka dapat popularitas, mereka dapat financial, mereka bisa bereksistensi di luar sana, dan mereka perempuan. So apa yang sebetulnya tidak dimiliki oleh perempuan? Pada dasarnya kita punya semuanya, kesempatan yang sama, kesetaraan, kualitas. Tetapi PR-nya memang satu. Apakah para perempuan itu, kami sebagai perempuan mau mengasah diri, kompetensi. Sekali lagi saya sangat sering berbicara kompetensi karena kan kecantikan itu sangat relatif. How you make up yourself, how you dress up, itu terkembali pada style dan ciri khas masing-masing. Makanya saya bilang saya setuju perempuan itu relatif kecantikannya. Tapi ketika kita sudah berbicara kualitas, maka suka atau tidak kita akan berkompetensi. Itu suka atau tidak. Betul. Dan kompetensi perempuan dan juga laki-laki saya kira bukan untuk dipertandingkan. Bukan. Ada memang ranahnya masing-masing. Ada ranahnya dan mereka bisa saling support. Bisa saling support Kakak? Bisa saling support. Hari ini kita duduk sejajar, pakai mic yang sama walaupun bajunya beda, tapi kita sharing. Dan itu terikat dalam sebuah pernikahan kolaborasi. Kolaborasi berpikir itu. Kolaborasi berpikir, betul. Berpikir. Nah, kalau begitu Kakak berarti memang, karena kan begini Kakak, setiap saya ketemu dengan beberapa teman-teman, apalagi kalau saya ajak sesama profesiku Kakak, saya di bidang konten dan sebagainya, kadang-kadang mereka itu agak canggung kalau saya sudah mulai bicara politik.
Lalu dia bilang, Jal bisa ganti topik. Iya ya, agak alergi ya. Iya. Bisa ndak bahas yang itu? Gitu ya. Kita bahas soal apa aja gitu ya. Cenderung menghindari. Iya, cenderung menghindari. Kita bahas tentang apa yang lagi trending, merek terbaru apa lagi, handphone yang keluar nih. Ya kan? Kafe mana lagi yang recommended, paling ngehits. Yang ngehits yang kita datangi. Tempat yang paling Instagramer, Instagramable. Instagramable. Ya gitu-gitu aja Kakak. Jadi saya bilang, waduh bahaya juga nih kalau anak muda selalu berpikir begini. Iya, betul. Nah, apa sebenarnya yang harus kita lakukan Kak Karen? Saya kan Kak Karen kan termasuk aktif betul di circle politik, aktif. Kalau saya kan pasif di kalau saya. Nah, apa sebenarnya formula yang tepat Kakak? Terutama kayak saya yang kadang-kadang aduh benar juga sebenarnya Anda bilang tahu. Kenapa alergi? Ya benar juga. Haknya juga tahu dia berpendapat kan Jal politik itu hitam. Woi mati Jal. Dia sudah parah banget itu, Pak. Politik itu kotor. Jal, kau itu orang baik kok. Kalau kau terjun di politik, kau akan jadi orang jahat. Ya, minimal abu-abu. minimal. Resiko awal abu-abu. Resiko awal. Artinya sudah ada resiko awal nih. Nah, itu gimana itu Kak? Kalau saya pribadi melihat Kakak Rijal sebetulnya stigma yang terlanjur terjudge oleh publik itu wajar. Wajar ya. Karena memang pada prakteknya implementasi dari berpolitik dan ilmu perpolitikan itu sendiri memang banyak bermuara pada bentuk-bentuk pengabdian yang tidak sesuai ekspektasi di berbagai ranah maupun eksekutif, legislatif dan sebagainya. Tetapi begini, itu yang saya maksud tadi. Kalau kita nongkrong di warung kopi, di kafe, percayalah bahwa harga secangkir kopi itu kalian tahu atau tidak itu dipengaruhi oleh keputusan politik. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, realitas kita di Indonesia, kita setiap 5 tahun sekali akan diperhadapkan terhadap pemilihan langsung. Betul. Karena kita sudah mengalami yang namanya desentralisasi, sudah tidak tersentralisasi lagi. Sehingga kalau realitas itu sudah kita pahami, setiap 5 tahun kita harus memilih. Kalau saya pribadi, saya tidak memilih sesuatu yang saya tidak ketahui. So itu urgent bagi saya untuk paling tidak wawasannya kita ketahui. Gimana sih itu dunia politik? Gimana sih kriterianya memilih pemimpin yang ideal? Gimana sih menjadi warga negara yang baik, yang bisa berpartisipasi secara politik dengan sehat, dengan berimbang? Kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya pasti Kakak Reni punya pandangan, punya sudut pandang, punya kacamata tersendiri melihat mereka-mereka yang sudah aktif dan terlanjur memang berkecimpung dalam dunia politik. Entah itu dia menjadi kepala daerah atau mungkin menjadi legislator dan sebagainya. Apa yang Kakak Reni lihat yang perempuan-perempuan itu yang sudah menjadi kepala daerah, yang sudah menjadi legislator, sudah sesuaikah perannya selama ini menurut pengamatan pribadi tak? Sesuaikah yang ada di kepala tak? Oh memang sudah sesuai ini. Oh harusnya perempuan. Apakah memang perempuan hanya sekedar masih seperti saya bilang tadi sebagai make up, sesuai dengan identik dengan perempuan suka make up? Tapi ada Ibu Indah di Luwu Utara. Oke, salah satu contoh. Maksudnya itu di sektor politik. Iya. Ada Prof Dwi yang pernah duduk sebagai masih rektor beliau. Walaupun sudah mau bergeser. Iya. Banyak sekali contoh-contoh. Ada Najwa Shihab secara skala nasional. Siapa yang tidak tahu Najwa Shihab? Dan dia perempuan. Dia mampu beradu gagasan, dia mampu tampil di publik dengan begitu baik. Dia ditakuti bahkan disegani. Dan dia perempuan. So what's the matter with woman gitu? Maksud saya yang kalau sudah berada di politik. Di politik itu tadi Ibu Indah di Luwu Utara misalnya kita bisa melihat bagaimana kiprah beliau membangun daerahnya. Beliau aktif secara sebagai kepala daerah yang menurut saya cukup baik Beliau bisa memperlihatkan performa yang baik. Kita bisa mengupdate itu di sosial medianya beliau. Nama-nama lain di politik banyak, anggota dewan, Ibu Andi Tendri Indah misalnya di Kabupaten Goa. Betul. Beliau di masa-masa akhir 2020 kemarin nama beliau menggaung karena diketahui banyak menginisiasi gerakan-gerakan yang cukup masif di DPRD Goa dan itu berimplikasi positif terhadap kemajuan atau kebutuhan masyarakat di Kabupaten Goa dan masih banyak lagi. Ada Ibu Ina Kartikasari sebagai ketua DPRD Sulsel. Artinya
artinya ini sebuah hal baik ya. Hal baik. Sudah mulai bermunculan. Sinyalemen bahwa bukan hanya kesetaraan, tetapi sejauh mana eksistensi itu mampu terjawab dan itu melalui kebermanfaatan. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, artinya kan sudah ada partnya, ada generasi yang sudah menduduki. Ya. Kalau bisa kita katakan seperti itu. Nah, tentu kan kita butuh. Kita tidak mungkin menolak generasi yang akan datang. Karena kalau kita menolak generasi yang akan datang sama dengan kita menolak perubahan. Iya, betul. Ya kan? Seperti apa sebenarnya yang harus kita lakukan, Kakak? Persiapannya ini, Kakak. Saya ini, Kakak, contoh, Kakak, salah satu karena saya ini kan kreator, Kakak, ya kan? Saya konten kreator, Kakak. Sangat jarang saya dapatkan perempuan yang mau jadi konten kreator. Iya sih. Apalagi yang concern pada pemerintahan, politik, pendidikan yang lebih spesifik, apa segala macam. Yang banyak saya temukan ya joget-joget, mohon maaf, Kak. Mohon maaf. Ya. Nah, akhirnya saya bilang, aduh, kayaknya susah betul ini perempuan ini. Gimana caranya ini? Nah, maksud saya adalah era akan berubah dan cepat sekali perubahannya. Nah, baru kita mau berubah gara-gara ada perubahan kemarin, baru kita berubah hari ini. Ada lagi saya berubah. Jadi kadang-kadang saya bilang, waduh, mati kita kalau begini. Padahal ada segmen tertentu, Kakak, yang cocok kalau perempuan. Apa itu? Contoh kayak saya tuh, konten Kakak tuh, saya biasa diundang oleh organisasi perempuan, Kakak. Yang menurutku cocok kalau perempuan narasumbernya ini, cocok kalau kreatornya ini perempuan. Itu hari, Kak, kami tidak punya nama lain lagi, Kak, selain Kak Rijal. Pernah, Kakak. Saya bilang, saya tahu, Kakak, secara pemahaman, secara konsep sampai sebegitunya ya. Sampai sebegitunya, Kakak. Saking kekurangan namanya. Itulah yang gender kenapa perempuan. Kakak Reni lihat saya ke daerah, Kakak. Salah satunya mencari, Kakak. Makanya senang, Kak, kalau ada peserta perempuan. Sayangnya, Kakak, mereka masih terkungkung pada mindsetnya yang kita kan itu kan gitu. Betul. Ini yang menurut saya, padahal sebenarnya saya tuh pengennya gini, Kakak Ren. Saya tuh mau lihat itu politik kreatif. Tidak mau lagi di bawah seperti zaman-zaman sebelumnya 5-10 tahun yang lalu. Kita bagaimana kemudian anak muda tertarik masuk ke politik seperti tertariknya Kakak Reni ke politik, kalau yang dipertontonkan oleh kondisi politik hari ini adalah bukan yang mereka senangi. Bukan yang mereka senangi. Paham maksud saya? Betul, saya tangkap itu. Jadi saya bilang, aduh, gimana ya, siapa ya? Makanya saya bertanya begitu, Kakak. Betul. Bagaimana supaya ini bisa ada muncul generasi? Saya tanggapi dulu sedikit terkait dengan perubahan. Saya punya pemahaman yang cukup filosofis terkait perubahan. Kau suka saya kalau bahasa filosofis. Maksudnya gimana dong ya? Betul. Secara pribadi saya menilai perubahan itu adalah sesuatu dan satu-satunya hal yang tidak akan mungkin kita hindari. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena perubahan adalah waktu itu sendiri. Tidak ada zaman yang tidak berubah. Even tidak ada manusia yang tidak berubah. All people change dengan perubahannya masing-masing. Nah, kalau saya kaitkan dengan konteks politik dan perempuan, sebenarnya saya percaya setiap zaman akan ada figurnya masing-masing dengan gayanya masing-masing. Sekarang sebetulnya tidak juga terlalu semiris yang Kakak Rijal bilang. Oh begitu, mudah-mudahan. Cuma kalau saya nyebut nama gimana ya? Nanti terbranding lagi. Betul. Ya kan? Banyak nama-nama di Sulsel, perempuan-perempuan, figur perempuan yang eksistensinya di politik, di pemerintahan, birokrasi, entrepreneur, organisasi, yang sebetulnya membawa stylenya masing-masing dengan keunikannya. Kalau pada persoalan relevansinya dengan zamannya masing-masing, kan sekarang di medsos kita bisa lihat siapa tokoh perempuan di politik dan di semua bidang yang eksis. Dengan tentu membawa gayanya tersendiri, ciri khasnya gitu. Jadi kalau saya pikir sih itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita paksakan. Itu akan mengalir, sekali lagi itu adalah bagian dari perubahan, dan perubahan itu tidak akan mungkin bisa kita hindarkan. So we just have to wait kapan figur-figur seperti itu semakin mengemuka. Tapi akan ada. Termasuk orang yang sedang berbicara di depan saya akan menjadi. Amin. Kan kira-kira begitu, Kakak? Iya, insya Allah. Sebenarnya tadi saya ngomong ini arahnya ke kita sebenarnya. Arahnya ke saya. Merasa ya. Gitu. Jadi kalau berbicara Kakak, sepanjang pengalaman ini, Kakak. Kalau dilihat Rijal itu kreator. Rijal itu industri kreatif apa segala macam. Nah, kalau Kakak ini sebenarnya lebih spesifik kemana ke brandingnya, Kakak? Kalau saya aktivis kah, womanpreneur kah, atau apa gitu? Saya lebih ke pemerhati sebetulnya. Pemerhati. Saya mau bercerita sedikit, Kak. Boleh.
tahun 2007 itu berapa tahun lalu ya? Kesannya gue kayak tua banget padahal memang. Tidak, masih muda ini nice people ya. No. 2007 itu saya sudah aktif menulis di media cetak. Oke, nulis ya. Nulis rubrik opini. Pada saat itu saya masih mahasiswa semester 3 kalau nggak salah. Pada saat itu saingan saya rata-rata guru besar dari universitas terkemuka di Makassar, dosen-dosen, aktivis yang sudah kadung punya nama dan terseliplah saya di situ satu-satunya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan jurusan pendidikan sosiologi yang alhamdulillah tembus tulisannya terkait dengan tema politik. Padahal saya dari pendidikan. Saya menulis pada saat itu kalau tidak salah judulnya Pilkada Rakyat Dapat Apa. Saya ingat betul saya menulis itu dalam suasana momentum pemilihan gubernur Pak Sahrul. Saya memberanikan diri menulis Pilkada Rakyat Dapat Apa. Di situ saya memaksa diri saya untuk terpanggil menjadi pemerhati di bidang politik bahwa kita semua berkewajiban untuk memilih katanya. Jangan kita golput. Jangan tidak memilih. Tapi kalau kita ikuti proses itu kita dapat apa? Bukankah kita hanya didatangi, diberi something, kalau yang diberi kalau enggak juga gitu kan. Betul, setelah itu kita memilih dan setelah itu kita sepertinya tidak dilibatkan dalam proses apapun. Kelihatannya. Tapi di saya pada saat itu pemahaman saya, why not? Saya ikut mengkontribusikan pilihan saya, kalaupun itu dianggap oleh sebagian orang di sekitar saya pilihan politik terhadap oknum tertentu atau nama tertentu itu dianggap nggak tepat nih jadi pemimpin, tapi minimal saya sudah berani menentukan sikap dan keputusan politik saya, karena saya yakin keputusan apapun yang kita ambil itu akan memberikan dampak dalam semua sektor yang tidak hari itu mungkin kita ketahui, tapi akan terjawab di beberapa tahun ke depan. Itu. Jadi kalau mau ditanya saya apa, saya pemerhati. Saya sangat concern di bidang pendidikan, sosial, politik, organisasi, keperempuanan juga. Betul. Kenapa tidak? Kita tidak harus terpatok pada satu sektor saja. Selagi kita punya dasar pada saat kita speak up, kita punya yang paling penting itu kemampuan komunikasi sih, maksudnya paling tidak kita punya basic-basicnya supaya apapun gagasan yang kita mau sampaikan itu disertai dengan referensi dan cara yang baik dan beretika. Luar biasa. Saya pikir itu. Kakak, sepanjang 2021 saya kira begitu banyak tantangan, begitu banyak juga harapan dan peluang. Nah ini sudah mau meninggalkan kita 2021. Apa gagasan besar 2022 dari seorang Reni Rashid? Gagasan besar? What something new? What's something new dari Kakak Reni, buat bocoran spill sedikit lah. Iya, apa sih yang pengen banget kita bikin di 2022? Kalau saya kan juga punya beberapa Kakak, tapi kalau saya kan saya upload di konten. Ada nanti saya bikin. Wih, luar biasa. Ini kira-kira gambarannya. Dan 2021 ini yang saya gagal. Saya akan sampaikan juga yang mana saya gagal. Supaya jelas Kakak tuh. Nah, kalau Kakak Reni? How to be-nya mungkin secara spesifik tidak mungkin saya sampaikan ya. Tapi intinya. Untuk Intelektual Madani Indonesia, insya Allah kita akan menjadi salah satu organisasi penggerak yang berdiri di garda terdepan untuk mendukung program Mas Menteri Nadiem Makarim. Kami mengelola sebuah program yang di dalamnya bernaung hampir 180 guru-guru di salah satu kecamatan di Sulawesi Selatan. Kami berjanji bahwa mungkin kami tidak mampu menjadi yang terbaik, tapi kami akan berbuat yang terbaik yang kami bisa. Itu satu. Yang kedua, di politik. Selama ini kalau teman-teman banyak setuju bahwa kita cukup menjadi penonton, kalau saya tidak. 2022 banyak momentum yang baik. Kenapa tidak kita mengambil ranah dan peran kita masing-masing untuk kita tunjukkan pada dunia bahwa ini loh, kita harus keluar dari zona nyaman kita harus berani menentukan sikap, tentukan pilihan politik kita, tentukan bagaimana sikap kita melihat perpolitikan di Indonesia, supaya apa, kalaupun negara ini sesekali tidak berada dalam kondisi baik-baik saja, setidaknya kita tidak menjadi bagian dari situasi itu, bahwa kita sudah berani menentukan sikap. Tentu belajar, menggali pengalaman, bergaul, karena hari ini modal sebenarnya bukan cuma uang, modal utama menurut saya hari ini adalah jaringan. Kita harus koneksi. Kita harus membangun jaringan, koneksi dimanapun, berteman dengan siapapun. Kalaupun kita tidak mendapat feedback secara finansial, tapi percayalah siapapun yang kita ketemui,
itu pasti akan membawa manfaat baik kita sadari maupun tidak. Setuju. Itu. Luar biasa Kak Karen. Kira-kira begitu? Kira-kira begitu, dan ini menginspirasi sekali. Walaupun tadi kita ada berbeda pendapat sedikit, biasa terjadi itu. Saya biasa baku hantam juga sama beliau ini. Siap. Aman lah. Kak Karen, makasih banyak nih udah datang di Time is Your Podcast. Senang sekali. Kalau kemarin kita saling WhatsAppan ya, nongkrong-nongkrong apa segala macam. Hari ini kita ketemu di podcast. Dan mudah-mudahan setelah ini ada bisa kita kolaborasikan. Amin, insyaallah selalu. Oke, thank you banget Kak Karen. Luar biasa.